Abdullah bin Mubarak itu ya ahli ilmu, iya. Ini ilmu tinggi orang. Ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik. Abad 2 Hijriah. Ahli ilmu, iya. Mujahid, iya. Jihad, Pak. Perang dia di mana-mana. Ahli ibadah, iya. Kaya raya, iya. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tuh, Masya Allah, Pak. Unik banget beliau itu. Karena beliau tahu potensinya. Jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak, coba ukur potensi Anda apa. Abdullah bin Mubarak punya banyak hal. Maka beliau perankan satu-satu itu. Subhanallah, begitulah. Itulah kenapa Abdullah bin Mubarak, akhirnya antum kalau pelajari kehidupan orang-orang lengkap, kalau ini orang lengkap teman-teman ya, ini Masya Allah kalau antum diberikan kehidupan seperti Abdullah bin Mubarak, ini luar biasa, dunia akhirat bahagia, orang luar biasa. Abdullah bin Mubarak itu ya ahli ilmu, iya. Ini ilmu tinggi orang, ini orang hidup sezaman dengan Imam Malik, abad 2 Hijriah. Ahli ilmu, iya. Mujahid, iya. Jihad, Pak. Perang dia di mana-mana. Ahli ibadah, iya. Kaya raya, iya. Itu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak tuh, Masya Allah, Pak, unik banget beliau itu. Karena beliau tahu potensinya. Jadi kalau mau tahu kita manfaat apa tidak, coba ukur potensi Anda apa. Abdullah bin Mubarak punya banyak hal. Maka beliau perankan satu-satu itu. Yang ahli ilmu, maka dia bicara ilmu. Dia diskusi dengan ulama tentang masalah ilmu. Abdullah bin Mubarak kirim surat. Ini secara ilmunya, karena dia tahu dia punya potensi ilmu. Dia punya ilmu. Dia kirim surat ke ahli ibadah. Abidul Haramain, ahli ibadah di 2 tanah suci, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ini juga seorang ahli ibadah yang soleh luar biasa. Abdullah bin Mubarak memberikan kalimat teguran dalam sebuah syair, yang syairnya sangat terkenal, diabadikan diantaranya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya Abidul Haramaini lau absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu, dan seterusnya. Wahai yang ahli ibadah di 2 tanah suci, kalau kau lihat kami, kamu tahu dengan ibadahmu itu hanya main-main saja. Wah, ini teguran ahli ilmu, Pak. Sudah sujud, rukuk, tilawah, tawaf di Ka'bah, pindah ke Madinah, ibadah Masjid Nabawi, balik Mekah, ibadah lagi. Waktu itu sebenarnya Abdullah bin Mubarak ingin memberikan teguran. Karena beliau mengatakan, kalau pipimu, matamu itu sembab oleh air mata, dibasahi air mata, leher-leher kami dibasahi dengan darah-darah kami. Wah, coba. Itu syairnya. Masya Allah. Jadi dialog ahli ilmu. Baik. Secara harta beliau punya potensi orang kaya. Maka unik juga beliau itu. Beliau bilang ke masyarakatnya, saudara-saudara di kampung ini, di kota ini, yang mau haji tahun depan, silahkan kumpulkan uangnya ke saya. Karena beliau dikenal orang ahli dagang, orang masyarakat percaya, dan memang mereka perlu tempat penyimpanan uang, gitu Pak. Maka mereka simpan uang ke Abdullah bin Mubarak. Oleh Abdullah bin Mubarak dikasih apa itu namanya? Dimasukkan ke dalam kantong itu, terus ditulisi namanya. Namanya siapa? Ahmad bin ya, tulis namanya, taruh di ruangan, tulis nama, taruh di ruangan, begitu Pak. Sudah berangkat. Tahun depan berangkat haji. Begitu berangkat haji, kata Abdullah bin Mubarak, haji ini berkah sekali. Ibadah yang berkah. Maka mereka jadi semua dana sudah ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak, karena dana mereka punya uang kan. Sudah sampai di Mekah, sudah mereka mau pulang, kata Abdullah bin Mubarak, ayo beli oleh-oleh buat orang yang di rumah. Mereka bilang, uang kami tak cukup, kami tahu berapa uang yang kami berikan, nggak cukup buat beli oleh-oleh. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya udah bilang haji ini berkah, ayo beli saja, beli Pak. Mampir ke Madinah, kan mereka ke utara, mampir ke Madinah, mampir di Madinah, di Masjid Nabi SAW, ke ziarah ke makam Nabi SAW, dan seterusnya. Kemudian, ayo kalian beli oleh-oleh Madinah. Mereka bilang, uang kami tidak cukup. Kata Abdullah bin Mubarak, kan saya sudah bilang, haji itu berkah. Ayo beli, semua beli. Semua beli. Sudah begitu, sampai mereka pulang ke negerinya dengan selamat. Ya, haji dapat, oleh-oleh dapat. Kemudian Abdullah bin Mubarak manggil satu-satu. Ahmad, balikin uangnya. Muhammad, balikin uangnya, Pak. Semua dikembalikan uangnya. Karena beliau tahu saya orang kaya.
saya bisa beramal dengan harta saya. Itu maksudnya. Jadi dimanapun potensi yang Allah berikan pada kita, maka jadikan itu sebagai alat untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab.